Tempat belajar ilmu pengetahuan alam SMP pada YouTube channel Soli Supriyadi dengan pembelajaran yang sangat asik. Kami selalu concern untuk memberikan materi-materi ajar ilmu pengetahuan alam tingkat SMP. Jangan lupa subscribe, like, juga share, dan nyalakan loncengnya. Mohon ditonton sampai tuntas supaya kalian bisa memahami mengenai materi ilmu pengetahuan alam. IPA kelas 8 bab 2 yang akan kami sampaikan saat ini. Maka dari itu, kalian siapkan buku IPA kurikulum 13 kelas 8 bab 2. Yang akan kita bahas saat ini adalah otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Maka dari itu, tuntaskan tontonan kalian sampai habis. Apa sih otot rangka? Nah, perhatikan gambar ya. Jadi rangka yang telah kita pelajari sebelumnya, rangka manusia ternyata diselimuti oleh otot. Otot ini menempel pada rangka kita. Begitu ya. Nah, otot yang menempel pada rangka kita tersebut yang akan kita pelajari saat ini adalah otot yang paling banyak di dalam tubuh. Jadi, tubuh kita ini ya paling banyak di dalam strukturnya itu adalah otot. Begitu ya. Jika diamati di bawah mikroskop, nah, sel-sel otot rangka terlihat ya, terlihat bergaris-garis melintang, sehingga otot ini juga disebut dengan otot lurik. Begitu ya. Nah, karena begitu kita lihat di bawah mikroskop susunannya melintang, maka dikelompokkan otot ini adalah otot lurik. Begitu ya. Mengapa otot rangka melekat pada tulang dengan perantaraan tendon? Nah, perhatikan gambar ya. Nah, jadi ada yang dinamakan tendon di sini ya. Nah, tendon ini adalah ujung dari otot yang menempel pada tulang. Jadi otot ini bisa menempel pada tulang itu karena adanya tendon. Tendon itu adalah pita tebal, berserabut, dan liat yang melekatkan otot pada tulang. Perhatikan gambar ya. Nah, otot rangka tergolong otot sadar
kamu bisa mengontrol penggunaan otot ini. Jadi, mengapa otot rangka ini dikatakan otot sadar? Karena otot ini bekerja ya menggunakan dengan adanya pengontrol, atau istilah lain ada instruksi ya, karena kita sebagai organ ya, jadi ada kalanya memerintahkan. Kamu bisa menentukan kapan berjalan dan kapan tidak. Nah, otot rangka cenderung cepat berkontraksi dan cepat lelah. Mengapa? Karena itu otot ini adalah di bawah perintah, sehingga otot ini cenderung cepat berkontraksi. Sebagai contoh, jika kamu ingin berjalan, maka otot rangkalah yang bekerja. Nah, oleh sebab itu, ya, dengan gerakan langkah itu adalah kesadaran kita. Maka otot ini adalah cepat berkontraksi sehingga kita cepat lelah. Begitu ya. Agar kamu mengetahui struktur otot rangka yang melekat pada tendon, perhatikan gambar yang kami sampaikan. Nah, jadi otot-otot itu, otot ya rangka itu melekatnya melalui tendon. Jadi tendon ini adalah ujung dari otot-otot. Ya, ujung dari otot-otot itu adalah tendon. Selanjutnya adalah yang harus kita ketahui dan kita pahami adalah otot polos. Saya tampilkan ada 3 jenis otot. Satu adalah otot lurik, ya, seperti itu. Kedua ada otot jantung. Dan yang ketiga adalah otot polos. Bisa ya? Jadi dibedakan, perhatikan gambarnya. Nah, jadi ada perbedaan antara otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Jadi sangat berbeda. Begitu juga nanti fungsinya. Otot polos terdapat pada dinding organ dalam seperti lambung, ya, usus halus, rahim, kantung empedu, dan pembuluh darah. Jadi pada organ-organ tubuh kita yang ada di dalam itu semuanya ya terdiri dari otot polos. Begitu ya. Seperti pada jantung, pada usus halus, pada rahim, pada empedu, pada pembuluh darah, yang semuanya bekerjanya itu ya tidak melalui perintah. Nah, siapa yang mau memerintahkan kerja jantung, kerja lambung, kerja usus? Semuanya adalah kerja di bawah kesadaran kita. Otot polos berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat. Ya, jadi dia kerjanya itu sangat lambat, kontinu, belum pernah berhenti selama kita hidup. Ya, kalau otot-otot ini berhenti, ya kita tidak bisa hidup lagi. Sebagai contoh, otot jantung, ya,
Otot jantung itu selama kita lahir sampai meninggal itu tidak berhenti. Ya. Nah, itu contohnya. Jadi, selain otot jantung ya seperti lambung, usus, empedu, dan lain sebagainya. Otot ini berbentuk gelondong dan memiliki sebuah inti pada tiap selnya. Ya, jadi dia berbentuk gelondongan. Ya, tahu gelondong ya, gelondongan. Ya. Nah, tapi pada ujung-ujungnya dia memiliki inti. Ya, nah, inti inilah yang ya setiap gelondongan itu memiliki inti. Coba sekarang kamu angkat kursi. Sengaja saya tampilkan ya, bukan kursi tetapi seseorang yang sedang mengangkat badannya menggunakan satu tangan. Dengan menggunakan tangan kananmu. Kemudian sekarang lakukan hal yang sama, tetapi dengan menggunakan tangan kirimu. Begitu ya. Bisa kalian lakukan di rumah ya. Coba kamu angkat kursi dengan tangan kanan, lalu kamu ganti dengan tangan kiri. Apa yang kamu rasakan ketika mengangkat kursi dengan tangan kiri dan dengan tangan kanan? Apa yang kamu rasakan? Ya, coba kamu bandingkan. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui adalah otot jantung. Nah, otot jantung jadi otot yang berada di dalam tubuh kita, yang kerjanya setiap saat, entah siang, entah malam, kapanpun selama kita hidup, jantung ini tetap bekerja. Otot jantung hanya ditemukan di jantung. Otot jantung juga tergolong otot tidak sadar. Ya, jadi otot jantung dikelompokkan pada kelompok tidak sadar. Artinya, kerja jantung itu di bawah kesadaran kita. Ya, kerjanya kontinuitas, tidak pernah berhenti, tidak dikendalikan oleh kehendak kita, ya. Maka dia bekerja, ya, bekerjanya itu di bawah kesadaran kita. Jadi jantung itu terus bekerja. Karena tanpa bekerja, maka ya darah kita itu akan berhenti. Otot jantung mempunyai garis-garis seperti otot rangka. Namun, otot jantung mirip dengan otot polos karena tergolong otot tidak sadar. Ya, perhatikan, nah, bandingkan dengan gambar sebelumnya. Ya, nah itu mengenai keadaan otot jantung. Otot jantung berkontraksi sekitar 70 kali per menit. Wah, jadi dia itu bekerja dalam 1 menit ya 70 kali. Kita tahu bahwa 1 menit itu adalah 60 detik. Jadi kalau kita rata-ratakan ya, kurang dari 1 detik jantung itu berkontraksi.
Dan dia lakukan sepanjang hari selama kamu hidup. Kamu mengetahui bahwa otot jantung berkontraksi pada saat jantung berdenyut. Nah, itu saya ambil ya, saya tampilkan contoh otot jantung. Begitu ya. Nah, jadi kamu jantung ini harus benar-benar kita jaga ya. Kita pelihara dengan cara ya mengkonsumsi makanan-makanan yang dapat menyehatkan jantung. Otot ini tidak dapat dikontrol oleh kemauan sadarmu. Tahukah kamu bahwa ternyata otot kita juga ada yang bekerja secara berlawanan. Begitu ya. Jadi ada otot kita yang bekerja secara berlawanan. Maksudnya, pada saat melakukan sebuah gerakan, meskipun gerakan itu dilakukan secara bersamaan, tetapi proses kontraksi dan relaksasi antara otot satu dengan otot lainnya atau dengan otot yang satunya bahwa berlangsung secara berlawanan agar kamu lebih memahami maksud dari pernyataan di atas. Perhatikan ya pada gambar 2.12. Nah, itu kerjanya berlawanan ya antara gambar yang A dan gambar yang B. Begitu ya. Pada gambar tersebut terlihat bahwa pada saat tangan dilipat, otot bisep berkontraksi, sedangkan otot tricep relaksasi. Benar nggak? Jadi disinilah berlawanan ya. Jadi yang bisep berkontraksi, tetapi yang tricep adalah relaksasi. Jadi di sini ada perintah ya, tetapi berlawanan dengan perintah. Sebaliknya pada saat tangan direntangkan, otot bisep mengalami relaksasi sedangkan otot tricep berkontraksi. Jadi benar-benar di sini mengalami kontradiksi ya. Oke, sampai di sini ya para siswa-siswi SMP yang turut belajar di tempat belajar channel Soli Supriyadi. Semoga YouTube ini bisa membantu kalian belajar ilmu pengetahuan alam ya. Saya sarankan bila kamu ingin sungguh-sungguh belajar, tonton sampai habis dan bandingkan dengan buku materi ajarmu IPA ya, ilmu pengetahuan alam kurikulum 13 kelas 8 bab 2. Terima kasih telah hadir di YouTube channel kami. Maaf bila banyak kesalahan. Salam sehat untuk semua.